Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Diduga sakit hati seorang pria nekat bakar rumah sang mertua. Residivis pencurian toko kelontong menyerang anggota kepolisian. Program pembinaan bagi pelajar bermasalah di barak militer. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Diduga sakit hati karena tidak dibukakan pintu saat ingin menemui istrinya, seorang pria di Kabupaten Baru nekat membakar rumah mertuanya. Aksi nekat tersebut nyaris menghilangkan nyawa penghuni rumah dan menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi rumah panggung milik warga di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru usai dilalap si jago merah Jumat malam, viral di media sosial. Satu unit rumah hangus terbakar diduga kuat dibakar oleh menantu dari pemilik rumah sendiri. Pelaku yang diketahui berinisial AS berusia 40 tahun datang ke rumah mertuanya bersama anaknya untuk mencari sang istri. Namun pelaku kesal karena tidak dibukakan pintu oleh mertuanya. Sebelum melakukan pembakaran, AS sempat meminta uang kepada seorang warga yang dikenalnya dengan alasan untuk membeli bensin motor yang hampir habis. Bensin itulah yang kemudian digunakan pelaku untuk membakar rumah dengan cara menyiramkan kain digantung di tiang rumah panggung. Ironisnya saat petugas pemadam dan warga berusaha memadamkan api, pelaku turut serta membantu dan berusaha mengecoh petugas. Namun penyelidikan polisi mengarah pada AS sebagai pelaku pembakaran hingga akhirnya ia diamankan. Kalau untuk motifnya dari pelaku, kami sudah melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga saksi-saksi, yaitu sakit hati. Jadi yang pelaku ini merasa sakit hati dengan mertuanya sendiri karena si pelaku ini merasa disembunyikan dengan istrinya. Nah, jadi yang pelaku ini tersinggung, sakit hati, emosi sesaat, sehingga dia langsung spontan saat itu juga membakar rumah dari mertuanya sendiri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Polisi masih mendalami motif pelaku dan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat bukti. Dari Kabupaten Baru, Udin Syarudin, Ainus melaporkan. Residivis pencurian toko kelontong di Makassar menyerang anggota kepolisian saat hendak diringkus di Jalan Tarakan, Kecamatan Wajok, Makassar. Pelaku berhasil diringkus dan dibawa ke Polsek. Hasil interogasi, uang hasil curian tersebut jutaan rupiah dipergunakan untuk membeli narkoba. Inilah rekaman CCTV aksi pelaku datang memantau situasi toko kelontong di Jalan Salemo, Kecamatan Wajok, Kota Makassar. Mengetahui penjaga yang tengah tertidur lelap, dimampatkan pelaku mengambil tas yang berisi uang tunai jutaan rupiah yang tersimpan di etalase. Usai pihak kepolisian menerima aduan, tim Resmo Polsek Wajok Makassar berhasil mengamankan pelaku di kosan Jalan Tarakang, Kecamatan Wajok, Kota Makassar. Pelaku Ocang berusia 21 tahun berupaya menyerang petugas hingga berupaya melarikan diri. Namun kesigapan petugas berhasil membekuk pelaku. Barang bukti berupa senjata tajam jenis badik ditemukan polisi saat pelaku digeledah. Pelaku yang digiring ke Mako Polsek Wajok dalam interogasinya mengakui sejumlah lokasi yang telah dilakukan di Kota Makassar. Uang tunai 4,8 juta rupiah hasil dari toko kelontong dipergunakan membeli narkoba jenis sabu. Rumah kos yang bersangkutan di wilayah Kecamatan Tallo sekitar pukul 21.00. Kemudian pada saat diamankan sempat kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan sebilah badik pada yang diselip pada pinggang sebelah kiri. Kemudian setelah itu kami bawa ke kantor, dan setelah di kantor kemudian kami interogasi dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian di Jalan Salemo pada Rabu 16 April 2025. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam sementara waktu di tahanan Polsek Wajok Makassar. Residivis kasus pencurian ini terancam pidana pasal 363 dengan ancaman penjara 7 tahun lamanya.
Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Mahasiswa di Makassar gedung Polrestabes Makassar hingga dini hari usai demonstran peringatan Hari Pendidikan Nasional ditahan atas dugaan kepemilikan bom molotov. Advokasi hingga berjam-jam membuahkan hasil hingga terduga pelaku dibebaskan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Makassar diwarnai aksi unjuk rasa oleh sejumlah perguruan tinggi di kota Makassar. Satu terduga pelaku kepemilikan bom molotov ditangkap polisi. Terduga pelaku yang ditahan merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Penangkapan oleh pihak kepolisian usai terduga pelaku bersama rekannya menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei. Mengetahui rekannya ditahan, puluhan mahasiswa ini didampingi LBH Makassar menduduki Mako Polrestabes Makassar untuk menuntut rekannya yang dalam proses pemeriksaan untuk dibebaskan. Advokasi hingga menduduki halaman kepolisian berjam-jam membuahkan hasil. Terduga pelaku yang ditahan akhirnya dibebaskan usai dimintai keterangan dan kurangnya bukti. 11 dan dari sudah jam 12 jam 12 kami masuk ingin melakukan memberikan akses bantuan hukum kepada mahasiswa yang ditangkap oleh polisi. Kami sudah melihatkan aparat di kepolisian sendiri yang dimana hal-hal itu adalah setiap aparat yang bisa didiamkan pada hari ini. Kami sempat berdebat di tempat tiket bahwa kami dari LBH Makassar memberikan akses bantuan hukum, setidak-tidaknya kami itu memberikan dulu waktu barang 5 menit untuk bertemu mahasiswa yang ditangkap ini, apakah bersedia untuk diberikan akses bantuan hukum atau tidak. Namun dari pihak kepolisian maupun dari apa alasannya sampai ditahan dari yang kita tanpa alasan yang pasti. Mereka hanya disuruh menunggu dan menunggu. Sebelumnya aksi unjuk rasa di kota Makassar berlangsung di sejumlah titik. Ribuan mahasiswa tumpah ruah ke jalan menuntut pendidikan gratis. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Setelah program Kampus Merdeka di era Kementerian Nadiem Makarim, kini menyusul program Kampus Berdampak yang digaungkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Program tersebut dianggap relevan dengan tantangan besar perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem Makarim kini dilanjutkan dengan istilah program Kampus Berdampak yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kampus Berdampak ini menjadi pembahasan dalam Festival Hardiknas yang digelar di Universitas Muslim Indonesia yang dilaksanakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9. Kepala LL Dikti Wilayah 9 Andi Lukman mengatakan program Kampus Berdampak membawa kebijakan baru yang mengintegrasikan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat secara lebih aplikatif. Program ini mendapat respon dari akademisi dan rektor UMI yang siap menindaklanjuti program tersebut. Bahkan Universitas Muslim Indonesia telah melaksanakan Kampus Berdampak sejak 20 tahun lalu. Kebijakan program berdampak ini adalah lanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebelumnya, tetapi lebih dikuatkan lagi. Lebih perguruan tinggi di sana harapan bahwa kalau ini berdampak maka semua hal yang terkait dengan tentang perguruan tinggi itu harus mempunyai dampak langsung. Misalnya penelitian. Sekarang penelitian dosen nanti kalau penelitian itu tidak boleh ya hanya menghasilkan saja laporan hasil penelitian, tetapi betul apa manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah semuanya. Banyak hal yang kita akan rancang ini, tapi mungkin langkah awal perlu kita lebih memahami. Tapi secara prinsip bahwa UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah siap merespon dengan kebijakan pemerintah ini yang hari ini di launching dalam momen yang disebut sebagai kampus yang berdampak. Sebenarnya kita ini perguruan tinggi sudah hampir 20 tahun itu menjalankan pendidikan yang berdampak. Apa itu? Itu konsep outcome based education. Jadi ada alumni keluar, kita harapkan alumni itu juga memberikan manfaat dampak terhadap kehidupan masyarakat kita. Masuk dunia industri dengan keahliannya, kita harap juga mereka berdampak terhadap para pekerja yang lain untuk meningkatkan kualitas dan sebagainya. Narasumber menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergitas antara perguruan tinggi dan dunia luar agar program ini benar-benar efektif. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.
Bayi laki-laki berumur 10 bulan di Kota Parepare terpaksa harus dibawa orang tuanya ke kantor dinas damkar untuk melepas gelang dari tangan bayi yang tersangkut. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas terpaksa harus menyanyi untuk menenangkan bayi agar tidak rewel. Beginilah suasana evakuasi gelang pada tangan bayi yang dilakukan oleh personil pemadam kebakaran di Kota Parepare. Evakuasi ini berjalan dramatis karena personil damkar terpaksa harus menari-nari dengan memutar lagu ulang tahun untuk menenangkan bayi saat evakuasi dilakukan. Sambil mengalihkan perhatian bayi, petugas pun dengan hati-hati memotong gelang kayu yang tersangkut di tangan bayi. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gurinda kecil dan sesekali petugas menyemprotkan air agar bayi tidak merasa panas di tangannya. Butuh 15 menit hingga petugas akhirnya berhasil memotong gelang dari tangan bayi tersebut. Ada anak-anak sekitar 10 bulan operasi gelang. Gelang ini kalau orang tua dulu bilang gelang panini yang terbuat dari kayu. Oh, artinya itu bukan emas Pak ya? Bukan. Tadi proses anunya Pak, pelepasannya bagaimana Pak? Agak susah karena masalahnya ini bayi agak sudah rapat tangannya, jadi dia semacam ada diganjel ini gelang supaya tidak tersentuh dengan kulit bayi. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi rumah komplotan debt collector digerebek polisi usai rampas motor warga. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Seorang pria diringkus polisi karena membawa kabur motor rekannya di Goa. Modusnya pelaku menawarkan korban untuk cuci motor, namun bukannya mencuci, pelaku justru membawa kabur motor rekannya hingga ke Kabupaten Nrekang. Tim Black Horse Unit Reskrim Polsek Palangga meringkus BA, seorang tukang cuci motor saat sedang tidur di teras salah satu masjid di Kabupaten Nrekang. BA ditangkap polisi karena membawa kabur motor rekannya yang hendak dicuci steam di salah satu tempat cuci motor di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dari tangan BA, petugas mengamankan satu unit motor Matic milik korban yang berhasil dibawa kabur, serta sejumlah kartu ATM yang diduga hasil kejahatan pelaku sebagai barang bukti. Kasus penggelapan motor ini berawal pada pertengahan bulan April 2025 lalu, saat BA berpura-pura meminjam sepeda motor korban untuk dicuci. Namun bukannya dicuci, sepeda motor rekannya justru dibawa kabur pelaku. Usai diamankan, pelaku BA langsung digiring ke mobil petugas untuk menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Palangga. Di hadapan polisi, BA berdalih nekat membawa kabur motor temannya karena tidak punya kendaraan menuju Toraja. Apapun alasannya, BA kini ditahan di Mapolsek Palangga, Kabupaten Goa dan terancam pasal 378 KUHP tentang penggelapan dengan kurungan di atas 5 tahun penjara. Beristirahat dan pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa kartu ATM, beberapa kartu ATM dan barang-barang lain seperti pakaian, sepatu yang diduga barang-barang tersebut hasil curian juga. Pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan satu butir peluru sejenis peluru karet. Bersamaan itu pula kendaraan yang diduga digelapkan dari wilayah kami di Palangga terparkir di halaman masjid. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah komplotan debt collector atau kolektor utang yang kerap merampas motor warga di jalanan di Kabupaten Goa. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi. Ironisnya motor yang dirampas justru digadaikan ke warga lain untuk mengambil keuntungan. Petugas Resmob Unit Jatan Satreskrim Polres Goa langsung mengepung dan menggerebek rumah seorang komplotan debt collector berinisial SN alias Nompo, 54 tahun di Desa Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, keluarga pelaku sempat melakukan perlawanan dan mengaku jika SN tidak pernah melakukan kesalahan selama berprofesi sebagai debt collector. Usai dilakukan penangkapan, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menyita sejumlah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pelaku. Sementara 4 rekannya yang masih dalam pengejaran polisi diketahui sedang merantau di Malaysia. Kasus pencurian disertai kekerasan dengan modus debt collector dan mengaku sebagai anggota polisi ini terungkap setelah sejumlah korban SN melapor ke Polres Goa. Atas dugaan perampasan sepeda motor di jalanan, hasil penyelidikan polisi pun terungkap bahwa motor yang dirampas 5 orang pelaku justru telah digadaikan ke warga sekitar dan tidak diserahkan ke pihak leasing atau pembiayaan. Menurut petugas, pelaku SN merupakan komplotan debt collector yang kerap melakukan perampasan motor warga yang menunggak angsuran. Pelaku bahkan mengaku sebagai anggota polisi kepada korban untuk melancarkan aksi kejahatannya. Tiba-tiba mencegat korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Menurut korban, pelaku saat itu menyampaikan bahwa dirinya dari pihak kepolisian. Ini juga tentunya masih kami dalami keterangan tersebut. Mengaku dari anggota polisi? Mengaku dari anggota Polri. Kemudian saat itu terjadi perdebatan di TKP dan motor dirampas, korban pun sempat didorong oleh pelaku dan terjatuh di TKP. NS berteman ini adalah komplotan debt collector yang sering melakukan penarikan secara paksa terhadap masyarakat yang diketahui motornya menunggak di leasing. Guna penyelidikan, polisi menyita 1 unit mobil yang digunakan oleh 5 pelaku saat beraksi. Polisi juga menyita sejumlah sepeda motor hasil rampasan dan mencari barang bukti lain yang diduga telah digadaikan oleh pelaku. Sementara keempat komplotan pelaku yang telah diketahui identitasnya hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan.
4 terdakwa kasus pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Makassar menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sungguh Binasa, Kabupaten Goa. Keempat terdakwa didakwa pasal tentang mata uang yang mengatur tentang tindakan membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu. 4 terdakwa kasus uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri Makassar langsung menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sungguh Binasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 4 terdakwa masing-masing Kepala Perpustakaan Andi Ibrahim, Syahruna, Ambo Ala, dan John. Para terdakwa tersebut didakwa dengan pasal 36 dan 37 tentang pembuatan dan pengedaran uang palsu dengan dakwaan pidana masing-masing 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Jaksa Penuntut Umum, masing-masing terdakwa didakwa dengan pasal 36 dan 37 Undang-Undang tentang mata uang. Yang sidang terkait kasus uang palsu itu ada 4 berkas dengan 4 terdakwa mengenai dakwaan hampir sama semua mengenai uang palsu, rupiah palsu, dan agendanya para penasihat hukum terdakwa masing-masing tidak ada yang mengajukan eksepsi. Jadi dilanjutkan ke pembuktian di hari Rabu depan tanggal 7 Mei 2025. Untuk perannya sendiri Andi Ibrahim sama Syahruna sama Ambo Ala dan ini bagaimana sih? Kalau untuk perannya, untuk Andi Ibrahim itu selain dia ada mengadakan sebagian alat atau bahan untuk membuat rupiah palsu, dia juga yang mengedarkan. Untuk Syahruna, dia yang membuat, khusus dia membuat uang palsu dan menjualnya ke Andi Ibrahim. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa mengatakan masih menunggu sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan 11 orang saksi terkait uang palsu produksi kampus UIN Makassar. Itu sesuai dengan berita acara yang sudah ditandatangani di Polres Goa kemarin, sehingga semua tadi dibubuhkan tanda tangan itu waktu pembacaan berita acara waktu mau ditandatangani, ya, sehingga kami menyatakan bahwa kami tidak keberatan dengan itu. Nanti kita kupas di pemeriksaan saksi nantinya, seperti itu, sehingga tidak karena melihat banyaknya saksi, ada sampai 11 saksi, ya, kita menginginkan di kemudian hari nanti saksi kami tidak terima diperiksa dengan secara global, tapi dengan satu-satu. Sebelumnya pada Januari 2025 lalu, Polres Goa, Sulawesi Selatan mengungkap sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di dalam kampus UIN Makassar. Ironisnya, pembuatan uang palsu tersebut justru dilakukan di dalam perpustakaan kampus dan melibatkan Kepala Perpustakaan UIN Makassar, serta sejumlah karyawan perbankan hingga pengusaha kelas atas yang juga adalah mantan politisi dari Partai PKS. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Sebuah video singkat memperlihatkan seorang pasien dalam kondisi kritis diduga ditolak saat tiba di ruang IGD Rumah Sakit Unhas Makassar viral di sosial media. Penolakan dilakukan oleh seorang oknum dokter. Sementara itu pihak Rumah Sakit Unhas membantah adanya penolakan dan perawatan dilakukan di atas mobil ambulans lantaran ruang IGD full pasien. Oh begitu Pak? Kita merekam Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi Pak, ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Aksi penolakan pasien yang kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Unhas Makassar viral di berbagai platform sosial media. Dalam rekaman video viral berdurasi 1 menit lebih ini, nampak seorang oknum dokter diduga sengaja menolak pasien untuk dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Unhas Makassar. Bahkan oknum tersebut sempat menarik warga yang diduga sopir ambulans yang membawa pasien tersebut. Akibatnya seorang pria yang diduga sopir ambulans pasien tak henti-hentinya memaki sang dokter yang dianggap tak mau menangani pasien kritis. Sementara itu pihak Rumah Sakit Unhas Makassar lewat kantor sekretariat Universitas Hasanuddin yang melakukan penelusuran membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dalam video yang viral di media sosial. Pihaknya menekankan Rumah Sakit Unhas Makassar tidak pernah menolak setiap pasien. Hanya saja kondisi ruang di IGD saat itu sedang full, sehingga perawat dan dokter memilih merawat pasien di atas mobil ambulans. Pihak rumah sakit juga mencari siapa pria yang diduga sengaja membuat video tersebut, mengingat dari hasil keterangan keluarga pasien tidak mengenal pria tersebut dan diketahui bukan sopir dari mobil ambulans.
Tapi tidak begitu seperti kau. 30. Kami di Rumah Sakit Unhas itu kedatangan pasien dengan ambulans gitu. Pasien itu karena menggunakan ambulans itu biasanya langsung ke IGD. Nah, pada saat itu kondisi IGD itu sedang penuh. Nah, ini kita dilihat di sini ada IGD kita, itu kondisinya penuh dan kalau kita buka pintu IGD itu di situ kemudian ada semacam ruangan sementara kayak ruang antara gitu. Jadi di situ ada 2 pasien yang sementara antri untuk masuk ke dalam ruang IGD perawatan karena di dalam IGD-nya penuh. Nah, pasien yang baru datang ini otomatis tidak mungkin kita langsung masukkan gitu. Tapi dengan prinsip bahwa di Rumah Sakit Unhas itu kita menggunakan pendekatan life saving, bahwa memastikan keamanan dan keselamatan pasien itu yang utama. Jadi walaupun dia di ambulans itu kita berusaha untuk tangani di ambulans karena memang kalau kita turunkan itu tidak memungkinkan. Nah, di ambulans itu kebetulan memungkinkan untuk dilakukan perawatan darurat gitu. Sebelumnya, seorang pasien berinisial A, 66 tahun, yang menderita sakit tekanan darah rendah dan terdapat gumpalan cairan pada lutut, diduga ditolak saat tiba di ruang IGD Rumah Sakit Unhas Makassar. Pihak rumah sakit menegas jika pasien tersebut merupakan pasien rawat jalan dan dalam pengawasan dokter Rumah Sakit Unhas Makassar. Dari Makassar, Yulis bin Ainus melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program itu akan dilaksanakan mulai 2 Mei 2025 yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.